Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak ustazah. Apa kabarnya hari ini? Ustazah harapkan anak-anak ustazah dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat mudah kita pahami dan kita serap ilmunya dengan sebaik mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya nak. Hari ini kita membahas mengenai yang namanya adaptasi dan seleksi alam. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama menjelaskan apa itu adaptasi, artinya pengertian adaptasi. Yang kedua, menjelaskan adaptasi morfologi, baik itu pada tumbuhan ataupun pada hewan. Yang ketiga, menjelaskan adaptasi fisiologi. Yang keempat, menjelaskan adaptasi tingkah laku. Dan yang terakhir menjelaskan faktor dari seleksi alam. Kita masuk yang pertama yaitu adaptasi. Nah, perhatikan gambar yang ustazah tampilkan di slide ini. Ananda semuanya pasti tahu kan ya, ini gambar binatang apa? Yap, betul sekali, ini adalah bunglon. Kemudian ada pertanyaan di sini. Katanya, bagaimana cara hewan ini beradaptasi terhadap perubahan di lingkungan sekitarnya? Nah, bagaimana si bunglon ini untuk beradaptasi? Nah, kira-kira dari pertanyaan tadi, apa ya jawabannya, nak? Kemudian ada lagi pertanyaan yang kedua. Bagaimana adaptasi yang dilakukan oleh hewan-hewan lainnya? Nah, untuk membantu Ananda menjawab dua pertanyaan tadi, bisa Ananda lihat di buku cetaknya. Tolong baca buku cetaknya terlebih dahulu di halaman 40 mengenai adaptasi pada tumbuhan dan hewan. Oke, setelah Ananda melakukan kegiatan pertama tadi, kita lanjutkan ya. Adaptasi itu adalah suatu proses penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya. Ada 3 macam adaptasi, yaitu yang pertama, adaptasi morfologi, yang kedua, adaptasi fisiologi, dan yang ketiga, adaptasi tingkah laku. Kita lihat yang pertama, adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi adalah penyesuaian diri makhluk hidup berdasarkan bentuk tubuh. Nah, artinya morfologi itu artinya bentuk tubuh. Morfologi itu yang tampak dari luar, di luar tubuh hewannya. Ya, mau hewan mau tumbuhan berarti tampak dari luar tubuh makhluk hidupnya, seperti itu. Kita lihat yang pertama, adaptasi morfologi pada tumbuhan. Yang itu tumbuhan, ada tumbuhan hidrofit,
batangnya memiliki rongga udara. Tumbuhan hidrofit berarti tumbuhan yang hidup di perairan, yang kadar airnya itu tinggi. Yang kedua, tumbuhan xerofit tidak memiliki daun atau berdaun tebal. Ya, tidak memiliki daun atau dia malah berdaunnya tebal. Jadi batangnya berspon, akarnya panjang dan berduri. Jadi artinya tidak memiliki daun di sini itu dia bermodifikasi daunnya, itu bisa daunnya tebal dan bisa jadi daunnya itu kecil, ya, daunnya kecil untuk mengurangi penguapan. Tumbuhan xerofit artinya tumbuhan yang hidup di kadar air yang rendah. Contohnya seperti kaktus. Yang ketiga, tumbuhan bakau memiliki akar nafas untuk bernafas. Dan yang keempat, ada pohon beringin yang memiliki akar gantung untuk bernafas, ya, untuk respirasi. Kita lanjutkan, adaptasi morfologi pada hewan. Contohnya, kita lihat yang pertama, ada bentuk paruh burung, itu dibedakan berdasarkan jenis makanannya. Jadi Allah menciptakan macam-macam bentuk paruh burung itu berdasarkan jenis makanan masing-masing burungnya. Yang kedua, ada lagi bentuk kaki burung, dibedakan berdasarkan habitat atau tempat hidupnya. Yang ketiga, ada tipe mulut serangga. Dan yang keempat, bentuk gigi pada mamalia. Kita lihat yang pertama, ini adalah bentuk paruh burung, ya. Jadi ini merupakan macam-macam bentuk paruh burung sesuai dengan makanannya masing-masing, ya. Jadi sudah sedemikian rupa Allah menciptakan keanekaragaman makhluk hidup. Kita lanjutkan. Ada lagi yang namanya bentuk kaki burung. Oke, kita perhatikan di sini ada contohnya kaki elang, kaki ayam. Kaki elang untuk mencengkram mangsa, kaki ayam untuk menggali tanah mencari cacing, kaki bebek yang berselaput untuk membantu ia berenang atau berjalan di air, kaki pelatuk, ya, kaki burung pelatuk itu membantu dia bertengger di ranting-ranting pohon. Kaki bangau yang panjang itu membantu dia untuk hidup di dekat perairan. Dan burung pipit, ya, itu bentuk kaki burung pipit. Kita lanjutkan ke tipe mulut serangga. Oke, perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada beberapa tipe mulut serangga. Yang pertama ada ciwing, ya. Ciwing itu artinya menggigit, mengunyah. Kemudian ada lagi yang namanya sponging, itu artinya menjilat, menghisap. Itu ada lagi yang namanya ciwing lapping, itu artinya mengunyah, mengisap. Kemudian ada lagi yang namanya sucking, itu artinya dia menghisap. Piercing itu artinya dia piercing, sucking itu artinya dia menusuk, menghisap.
Oke, kita lanjutkan ke bentuk gigi pada mamalia. Nah, ini adalah adaptasi bentuk gigi pada hewan mamalia. Ada bentuk gigi hewan omnivora, bentuk gigi hewan herbivora, dan bentuk gigi hewan karnivora. Ingat ya, pelajaran sebelumnya, omnivora itu dia pemakan biji-bijian iya, tumbuhan iya, daging iya. Nah, kalau di bentuk gigi herbivora itu berarti dia makan tumbuhan saja. Kalau bentuk gigi karnivora berarti hewan yang makan daging saja, seperti itu. Oke. Ini contohnya, ini contoh gigi hewan sapi ya. Sapi itu herbivora. Kita lanjut, ada lagi dia contohnya gigi pada singa. Nah, ini dia. Ya, ini berarti dia termasuk ke dalam hewan karnivora. Kita lanjutkan ke adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi adalah adaptasi yang kedua kita pelajari pada hari ini, yaitu pengertiannya penyesuaian fungsi alat tubuh atau organ tubuh makhluk hidup terhadap lingkungannya. Nah, bedanya dengan morfologi, kalau morfologi itu tampak dari luar, kalau fisiologi itu dari dalam, ya, di dalam tubuh makhluk hidupnya. Kita lihat yang pertama, adaptasi morfologi itu yang pertama jumlah sel darah merah pada manusia. Nah, katanya di sini orang yang tinggal di pegunungan mempunyai sel darah merah lebih banyak sebab untuk mengikat oksigen lebih banyak. Nah, jadi orang-orang yang tinggal di pegunungan artinya orang-orang yang tinggal di suhu yang rendah, ya, suhu dingin, itu dia memiliki eritrositnya lebih banyak daripada orang-orang yang tinggal di dekat pesisir pantai, seperti itu. Nah, ini dia contohnya manusia yang tinggal di pegunungan. Terlihat sekali pipinya merah merona, itu menandakan eritrositnya banyak di tubuh anak ini, seperti itu. Kita lanjut, yang kedua ada yang namanya pengeluaran urin pada ikan. Ikan yang hidup di laut harus minum banyak namun membuang urinnya sedikit. Sedangkan ikan yang hidup di air tawar, dia minumnya sedikit tapi buang urinnya banyak. Kenapa seperti itu? Perhatikan gambar. Ini merupakan ikan air laut. Nah, ikan air laut itu dia minum banyak, buang urinnya sedikit. Artinya, kalau dia buang urinnya banyak, itu dia akan membuang ion-ion dan garam yang dibutuhkan oleh tubuhnya. Jadi, ikan air laut untuk dia terus bisa bertahan hidup, dia memiliki fisiologis tubuhnya, dia harus minum banyak dan buang urinnya sedikit. Itu yang di laut. Kalau ikan air tawar, nah ini dia, pengeluaran airnya banyak tapi minumnya sedikit, ya. Ini contoh ikan air tawar. Kita lanjutkan yang ketiga, yaitu zat kimia pada tumbuhan. Katanya di sini beberapa bunga yang dibantu penyerbukannya oleh hewan serangga mempunyai bau yang khas untuk menarik perhatian serangga, ataupun tumbuhan pemakan daging yang mempunyai bau bangkai untuk menarik perhatian mangsanya. Nah, ini merupakan salah satu bentuk adaptasi fisiologis, ya. Nah, ini dia contoh tumbuhan yang mengeluarkan bau harum, bau yang khas untuk menarik perhatian serangga demi membantu dia penyerbukan. Kemudian ini contoh tumbuhan yang mengeluarkan bau busuk, ya, untuk menarik serangga menjadi mangsanya. Oke, kita lanjutkan. Yang keempat, hewan unta yang mempunyai kantung air di punuknya sebagai tempat penyimpanan air agar tahan tidak minum lama di padang pasir. Nah, tahu ya nak, hewan unta itu di punuknya ada kantung cadangan airnya. Kita lanjut ke yang kelima, anjing laut yang memiliki lapisan lemak yang tebal untuk tahan pada suhu udara yang sangat dingin. Nah, ini dia. Hampir rata-rata, tidak anjing laut saja ya,
bisa beruang kutub itu dia juga memiliki lapisan lemak yang sangat tebal karena hidup di daerah pegunungan yang sangat dingin, di daerah kutub. Kita lanjut yang keenam, terakhir itu adalah usus pada hewan-hewan herbivora lebih panjang daripada usus hewan karnivora. Karena hewan herbivora harus mencerna selulosa yang terdapat di sel-sel tumbuhan yang berdinding keras. Nah, ingat ya, tumbuhan itu dia memiliki dinding sel yang mengandung selulosa. Maka dari itu hewan herbivora memiliki usus yang panjang dibandingkan hewan karnivora. Kita masuk ke adaptasi yang ketiga, yaitu adaptasi tingkah laku. Pengertiannya yaitu perubahan tingkah laku suatu organisme untuk menyesuaikan lingkungannya, menyesuaikan diri pada lingkungannya. Kita lihat. Yang pertama, tingkah laku rayap bersimbiosis dengan flagellata untuk mencerna kayu. Rayap baru menetas akan menjilati dubur rayap dewasa untuk mendapatkan flagellata. Nah, masuk kemudian ke pencernaannya. Nah, ini dia contohnya rayap. Kita lanjut yang kedua, munculnya lumba-lumba atau paus ke permukaan air untuk menghirup udara. Nah, kita contohkan saja dulu yang pertama paus. Paus itu, nah ini dia yang lubang hidungnya untuk memperoleh oksigen. Kita lanjut yang ketiga, ada mimikri pada bunglon yang dapat berubah warna. Bunglon tadi ya nak ya. Jadi bunglon itu beradaptasi dengan melindungi dirinya dengan merubah warna. Yang keempat, ada cumi-cumi akan mengeluarkan tinta untuk melindungi dirinya dari bahaya. Oke, kita lanjutkan. Yang kelima, ada autotomi pada cicak, yaitu memutus ekor untuk menyelamatkan diri. Ini dia si cicak. Selanjutnya ada lagi menggulung tubuh pada keluing atau kaki seribu. Pernah lihat ya, kalau ada kaki seribu saat kita senggol dia akan menggulung tubuh. Itu gunanya untuk menipu musuh, artinya untuk melindungi tubuhnya juga, melindungi dirinya. Kaki seribu. Nah, kita masuk lagi ke seleksi alam. Seleksi alam adalah seleksi yang dilakukan oleh alam terhadap makhluk hidup yang ada di dalamnya. Makhluk hidup yang dapat beradaptasi akan hidup terus, dan makhluk hidup yang tidak dapat beradaptasi akan musnah. Nah, kira-kira apa saja faktor yang menyebabkan seleksi alam? Yang pertama, kompetisi. Ya, kompetisi berarti hewan satu dengan hewan yang lainnya. Yang kedua, adaptasi. Yang ketiga, reproduksinya terbatas. Yang keempat, suhu lingkungan. Yang kelima, makanan. Yang keenam, cahaya matahari. Nah, kemudian kita lihat contoh seleksi alam yang sudah pernah terjadi di beberapa tahun yang silam. Itu adalah ngengat Biston betularia di Inggris. Kita lihat pada gambar yang sebelah kiri, itu adalah Biston betularia berwarna cerah, sukar ditemukan oleh pemangsa. Oh, maaf nak, salah ketik ustazah di sana. Di sebelah kiri itu adalah Biston betularia yang berwarna gelap ya. Jadi dia sukar ditemukan oleh pemangsa. Kemudian kalau Biston di gambar sebelah kiri itu adalah Biston betularia berwarna cerah, jadi mudah ditemukan oleh pemangsa. Nah, hubungannya dengan seleksi alam bagaimana? Hewan ngengat Biston betularia yang berwarna gelap itu masih bisa ditemukan sampai sekarang. Sedangkan Biston betularia yang berwarna cerah itu dia mulai dikatakan punah karena populasinya mulai berkurang. Contoh lainnya itu ada jerapah. Nah, ini jerapahnya ya nak ya. Oke, sekian untuk hari ini Ananda. Terima kasih. Semoga Ananda mendapat ilmu yang bermanfaat pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, Ustazah tutup kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.